Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita jumpa di pagi hari ini dalam program Doa Pagi GPDI Budi Mulia. Dan sudah tentu kita bersyukur pada pagi hari ini. Kita berterima kasih kepada Tuhan atas segala kebaikan Tuhan. Dan pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan, kita akan mendengar firman Tuhan. Saya mengajak kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih di pagi hari ini kami bersyukur. Terima kasih atas anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan. Tuhan sudah menolong kami di sepanjang malam, kami dalam penyertaan Tuhan. Dan kalau kami ada di pagi hari ini, kami tahu semua ini karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau menerima firman-Mu di pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita baca firman Tuhan dalam Yohanes 21 ayat yang ke-7. Yohanes 21 ayat yang ke-7. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaian, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Bapak Ibu sudah dikasihi oleh Tuhan, Alkitab adalah kebenaran Allah yang diberikan kepada manusia. Dan Alkitab menceritakan tentang Yesus. Dalam Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama berkata, "Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah." Lalu datang kepada ayat yang ke-14 dalam Yohanes pasal pertama. Di situ dikatakan, firman itu menjadi manusia dan diam di antara kita, yaitu Yesus. Ketika firman menjadi manusia, diberi nama Yesus. Saudara sekalian, dan selama Yesus berada dalam dunia ini, banyak hal yang Yesus lakukan. Ada banyak mujizat yang Yesus lakukan. Ada banyak perkara-perkara yang indah yang Yesus lakukan, disaksikan oleh murid-murid. Dan saudara sekalian, salah satu rencana Allah adalah untuk menyelamatkan kehidupan manusia. Dalam menyelamatkan manusia, dalam program Allah menyelamatkan manusia, maka Yesus mengalami proses kematian dan kebangkitan. Alkitab berkata, firman Allah berkata, Yesus mati, Yesus disalib, dan Yesus mati dan dikuburkan, dan Yesus bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Saudara, dalam pasal 21 ini, dalam perikopnya, di situ menuliskan Yesus menampakkan diri kepada murid-murid di Danau Tiberias. Dan ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-murid di Danau Tiberias, maka Yohanes yang dikasihi oleh Yesus berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan. Itu adalah Tuhan." Saudara, di sini Yohanes tidak melupakan Tuhan. Dia sangat mengenal Yesus. Dan perkataan daripada Yohanes ini, yang adalah murid yang dikasihi Yesus, sangat mengokohkan keberadaan Yesus yang telah mati dan bangkit dari antara orang mati. Itu Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Saudara, meskipun dalam beberapa hari murid-murid tidak melihat Yesus karena Yesus mengalami proses kematian,
Namun saudara sekalian, ketika Yesus bangkit menampakkan diri, mereka tetap mengenal kepada Yesus, tidak lupa kepada Yesus. Justru semakin mengokohkan iman mereka dan menyatakan itu adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Saudara sekalian, sangat penting di dalam perjalanan kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan. Apapun yang terjadi, situasi apapun yang terjadi, di dalam perjalanan iman kita, salah satu hal yang sangat penting, yang sangat mendasar dalam perjalanan iman kita adalah tetap mengakui Yesus itu adalah Tuhan. Kematian dan kebangkitan Yesus mengokohkan bahwa benar Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Allah. Mengokohkan bahwa Dia adalah Allah. Yesus adalah Tuhan melalui proses kematian dan kebangkitannya. Saudara sekalian, dalam Filipi pasal yang ke-3 ayat 10, Filipi pasal 3 ayat 10 berkata, "Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya." Saudara sekalian, ini Rasul Paulus tekankan kepada jemaat yang ada di Filipi. Sebab kematian dan kebangkitan dan persekutuan dalam penderitaannya merupakan dasar dari kehidupan orang percaya. Dasar. Ini adalah dasar dan ini adalah sejarah perbuatan Yesus kepada manusia. Tanpa Yesus mati, tanpa Yesus bangkit, tanpa Yesus ada di dalam penderitaannya, maka keselamatan itu tidak terjadi atas hidup manusia. Sebab itu firman Tuhan berkata, "Yang aku kehendaki," kata Paulus, atau yang Allah kehendaki adalah mengenal Dia. Mengenal kuasa kebangkitan Yesus dan persekutuan dalam penderitaannya. Nah, saudara sekalian, ini sangat penting di dalam perjalanan iman kita. Apapun yang terjadi, kita harus seperti murid yang dikasihi oleh Yesus. Itu adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Walaupun telah melalui proses penderitaan, melalui proses kesulitan, berbagai kesulitan, tetapi tidak menggoyahkan iman itu. Tetap berkata, Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Juru Selamat. Dia adalah penolong dalam kehidupan manusia, saudara sekalian. Suatu kegelisahan yang dihadapi oleh murid-murid ketika Yesus mati. Guru yang mereka dambakan, yang mengadakan mujizat. Yesus mereka dambakan yang mengadakan mujizat, telah mati. Namun ada suatu pengharapan besar, saudara sekalian, ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, ada satu kalimat, ada satu perkataan yang sungguh luar biasa. Itu adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Maka demikian dalam kehidupan saudara, maka demikian dalam kehidupan kita. Ada banyak hal yang kita hadapi. Tetapi pengakuan kepada Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat adalah sangat penting di dalam kehidupan saudara, di dalam kehidupan kita. Dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-35 berkata, Roma 8 ayat yang ke-35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Jawabannya, saudara sekalian, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Kita tetap mengenal Dia, tetap percaya kepada Dia. Seperti murid yang dikasihi Yesus, tetap mengenal Dia,
tetap percaya kepada Dia, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Saudara sekalian, target yang sangat penting dalam perjalanan iman kita adalah kita ingin dikasih oleh Yesus, kita ingin mengenal Dia dengan benar. Kita berjuang dalam hal ini saudara sekalian, bahwa apapun masalah, apapun persoalan, apapun kesulitan yang sedang kita hadapi di hari-hari ini, kita berusaha kita menjadi murid, menjadi umat yang dikasih oleh Tuhan. Kita tetap berusaha, kita tetap menjadi umat yang percaya kepada Tuhan, yang mengakui Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ini target perjuangan kita saudara sekalian. Dan ini sangat penting. Ini target perjuangan kita selama kita dalam dunia ini. Kita terus berusaha, dan terus berusaha menyatakan diri kepada dunia. Itu adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Melalui proses kematian dikokohkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Melalui proses kematian dan kebangkitnya semakin dikokohkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Mari saudara sekalian kita tetap mengakui Tuhan di dalam kehidupan kita. Sangat berbahaya kalau kita yang sudah terima Tuhan, kita yang sudah percaya kepada Tuhan, lalu kita menoleh ke belakang, kita meninggalkan Tuhan. Kita lupa akan segala kebaikan Tuhan, kita lupa akan segala pertolongan Tuhan. Namun dalam renungan pagi hari ini, mari kita tetap mengenal Tuhan. Apapun yang terjadi, kita tetap percaya kepada Tuhan. Kita tidak mau binasa dalam kehidupan ini saudara sekalian. Sebab apabila kita meninggalkan Tuhan, kita akan binasa. Hosea pasal 4 ayat 6 begitu jelas menyatakan umatku binasa karena melupakan pengenalan akan Allah. Tadinya sudah percaya kepada Tuhan, percaya kepada Allah, percaya kepada Yesus, lalu melupakan Yesus, lalu melupakan Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat. Saya akan percaya seberapa kita yang mendengar firman Tuhan di pagi hari ini, kita tetap mengasihi Tuhan, kita tetap mengenal Tuhan. Kita tidak lupa akan Juru Selamat kita. Target kita adalah kita menjadi umat yang dikasihi Tuhan. Target kita dalam perjuangan iman kita adalah kita tetap mengenal akan Allah, apapun yang terjadi, masalah apapun yang sedang kita hadapi. Kita yakin bersama bahwa Allah adalah Immanuel yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Yesus yang berjanji Dia akan memberikan penolong dalam kehidupan kita dalam berbagai hal, dalam berbagai kesulitan yang kita hadapi. Dimanapun saudara berada pada saat ini, saudara sudah mendengar firman Tuhan, dan mari kita tetap percaya kepada Tuhan, mari kita tetap mengenal kepada Tuhan, sebab itu yang Allah inginkan di dalam kehidupan saudara, di dalam kehidupan kita semua. Kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih di pagi hari ini kami bersyukur, kami sudah terima kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong kami, meskipun adalah banyak hal yang kami hadapi, kesulitan yang kami hadapi, tapi biarlah iman kami tetap percaya kepada Tuhan, kami tetap mengenal kepada Engkau. Sama seperti murid Yesus, yaitu Yohanes tetap mengenal Engkau, maka demikian kehidupan kami Tuhan, apapun yang terjadi, kami tetap mengenal Engkau di dalam iman kami, di dalam percaya kami. Hamba berdoa buat seluruh umat-Mu yang mendengar firman Tuhan di pagi hari ini, dimanapun mereka berada Tuhan, Tuhan menolong mereka. Dalam kesulitan mereka Tuhan tolong, kalau mereka sakit Tuhan sembuhkan, susah Tuhan hiburkan, berbagai masalah, problem yang mereka hadapi, adalah sumber pertolongan kepada umat-Mu di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan di pagi hari ini, Engkau adalah kekuatan kami, Engkau adalah pertolongan kami dalam segala hal. Sebab kami tahu Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Terima kasih di pagi hari ini, kami bersyukur kepada Tuhan. Berkati seluruh jemaat GPDI Budi Mulia dan hamba Tuhan Gembala. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan untuk selama-lamanya. Kami bersyukur kepada Tuhan di pagi hari ini. Kami sudah terima kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Dan kami yakin Tuhan Yesus selalu ada dalam kehidupan kami dan memberkati kehidupan kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.